kabel baru ini mantap. Selain materialnya lebih tebal, diameternya lebih besar ya, terus juga dikasih apa sih namanya nih, cover apa nih. Nah ini kita biarin di sini ya. Ini masih bagus sih, masih connect, cuman karena untuk merawat aja ya, biar aja just in case ini mati ada cadangan, ini nggak usah kita buka. Nah ini tersambung ke kiproknya. Halo, assalamualaikum kawan-kawan semua. Akhirnya setelah menunggu sekian lama ya, setelah menunggu sejauh hampir 40.000 km di Odo ya, setelah setiap kali servis saya menyuruh mekanik untuk memeriksa soket dan juga kiprok. Akhirnya setelah menjelang 40.000 km di Odonya, di odometer, baru terkena yang namanya kabel soket beserta soketnya itu gosong, dan juga kiproknya juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda harus segera diganti. Satu paket ya. Biasanya ya. Oke, selamat datang ya. Dan ini memang saya rutinkan untuk ngecek ya. Jadi sebelum kena kode 46 di mana motor mati, saya harus ngecek duluan. Dan usaha saya nggak sia-sia. Langsung pada Odo menjelang 40.000 km, saya menemukan soket kiprok yang sudah kosong, dan juga kiproknya juga yang harus diganti. Oke, jadi masalah yang udah tahu ya. Jadi kita nggak perlu ke bengkel, kita bisa bongkar sendiri ya. Jadi untuk ganti kabel soket dengan yang baru dan juga kiproknya, kita harus buka jok belakang, sudah dibuka, dan cover yang di bawah jok belakang itu di depannya itu dibuka juga kayak gini. Jadi kemampuan untuk bisa memperbaiki hal-hal yang kayak gini itu signifikan sekali buat kita yang suka solo traveling ya, maksudnya ke tempat yang jauh-jauh, harian, mingguan ya. Ini penting banget ya, agar kita bisa mengetahui masalah motor kita dan mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Karena kalau solo traveling itu kita nggak bisa banyak berharap dengan orang lain, karena kita sendirian di jalan, dan terkadang juga kita berada di remote area yang nggak ada orang sama sekali, bahkan nggak ada bengkel sama sekali ya. Di samping itu part-part yang penting juga harus kita bawa ya. Jadi kebetulan sekali karena saya akan mengganti kiprok, dan dugaan saya kiprok yang lama ini masih bagus ya. Jadi nanti kalau traveling jarak jauh ya, kemungkinan ke Kalimantan atau kemana gitu, saya akan bawa kiprok lama ini untuk jaga-jaga kalau seandainya kiprok yang baru saya ganti itu mati atau bagaimana. Oke, jadi covernya sudah kita buka, jok depan juga sudah kita buka. Sekarang kita akan buka cover sampingnya. Kita akan melihat perkabelannya di mana ya. Memang ada petunjuk yang saya tanyakan ke mekanik Yamaha ya. Kalau kita mau ganti kabel ini, apa aja yang harus diperhatikan. Jadi si mekanik memberitahu gitu ya, posnya di mana. Ya sudah, berdasarkan pengetahuan tersebut ya, saya urut sendiri, saya buka, saya cari untuk menemukan sambungan-sambungan dari kabel soket ini, sehingga kita bisa mencocokkan dengan yang baru nanti. Dan alhamdulillah saya menemukan soketnya ya. Jadi ada soket yang sama-sama 3 kaki ya, warna putih. Jadi kita akan membuka soket itu nanti dan akan nyambungin dengan soket yang ada di kabel baru. Sekarang kita akan buka kiproknya dulu ya, karena saya sudah membeli kiprok baru. Harganya itu 400-an menjelang 500 ya. Kalau kalian mau beli kiproknya, saya punya di mana
bisa kalian beli dan ada saya cantumin linknya di deskripsi video ini. Kiproknya ini original Yamaha ya. Kodenya juga sesuai dengan daftar part yang ada di Yamaha, My Yamaha gitu ya. Bisa kalian akses di aplikasi My Yamaha gitu ya, bagian part. Oke, kita akan ganti kiproknya ini ya. Sebenarnya kiproknya masih bagus ya, tapi ada bekas gosong nih, bekas gosong di area sini ya. Ini gosongnya bukan karena kiproknya terbakar, tapi karena soketnya itu meleleh. Nah, soket bawaan MT25 ini materialnya kurang bagus ya. Saya mau ganti kiproknya ini dulu. Ini masih berfungsi. Jadi kiproknya ini saya bawa selalu nih kalau touring jauh ya. Jadi kita ganti sama yang baru. Partnya 1 WD H196000. Ini part original ya. Rectifier dan regulator AC. Nah, jadi ini kiprok barunya nih. Kiprok barunya penampakannya ya. Ini sama yang lama. Jadi tidak jauh berbeda, memang tidak ada perbedaan ya. Kiprok lama ini masih bagus, tapi kita lihat bagaimana output yang dikeluarkan setelah kita mengganti kiprok nih. Apakah ngangkat lagi atau enggak ya? Apakah lebih ngangkat maksudnya gitu. Nah, jadi kiprok barunya ini kalau kita ganti ya, useless juga kalau kita nggak ganti perkabelannya. Nah, jadi ini saya mau ganti kabelnya yang menghubungkan antara bendik ke kiprok dan juga baterai ke kiprok ya. Ini soket ke kiproknya. Jadi kita akan sambung seperti ini ya. Kalau kalian pengen membeli kabel ini namanya kabel sakti ya. Saya ada menyertakan link pembeliannya di deskripsi pada video ini. Jadi ini untuk kiproknya di sini nih posisi tadi. Ya, jadi kita kalau mau, ini soket ke kiprok ya. Kalau kita mau ganti dengan kabel yang baru itu, kita harus buka ini. Kita buka. Selaputnya juga ini kita buka ya. Nah, jadi ini ada kabel ya. Saya rasa kabel yang ini nih, ini yang kosong ini nih. Ini yang harus kita buka nih. Terus buka soketnya ini dulu. Oke, ada sikring di sini. Oke, saya rasa di sini ya. Nah, yang ini nih. Nah, kita harus keluarin. Oh, ini harus buka nih. Nah, buka dulu, nanti kita isolasi lain.
kita simpan aja dulu, nanti kita ikat di sini dengan baik ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengatur perkabelannya dulu. Oke, di soket ini yang perlu kita buka dulu. Nah, ini coba kita masukkan kembali. Pasang dia. Oke guys, iya, sudah connect ya. Nah, ini yang kabel barunya nih, kabel yang kuat ya, diameternya lebih kuat, berarti dia lebih bisa tahan panas, lebih tahan panas ya ketimbang kabel yang aslinya standar. I hope so. Nah, kita kebalik begini, masukin kemari lagi, colok. Oke, done. Yang penting kita konekin dulu ini. Oke, sudah connect ya. Connect ya. Masukin lagi kemari. Nah, kita sambung ini, kita cover dengan baik lagi. Nah, ini kabelnya ini mantap ya. Kabel barunya ini mantap, selain materialnya lebih tebal, diameternya lebih besar ya, terus juga dikasih apa sih namanya nih, cover apa nih. Nah, ini kita biarin di sini ya. Ini masih bagus sih, masih connect, cuman karena untuk merawat aja ya, biar aja just in case ini mati ada cadangan, ini nggak usah kita buka. Nah, ini sambung ke kiproknya. Oke, sudah terpasang kawan-kawan, dan sekarang kita pasang kembali kiproknya. Kabel ini yang nggak kepake, yang standarnya kita ikat kemari ya. Oke, masukin slot tip dulu kemari biar gampang kerja kita. Nggak banyak, sedikit ya, biar aman. Kabel barunya ikut kita gulung juga biar rapi, biar nggak kemana-mana, biar kalau ada apa-apa gampang kita angkat berdasarkan kelompok-kelompok kabel. Oke, dan kiprok udah kita pasang. Sekarang ini tempelnya ke negatif aki. Oke,
Oke, bismillah. Oke, so far so good ya. Tidak ada keluar kode sama sekali, apalagi kode 46 ya yang berhubungan dengan kelistrikan. Cek starter. Oke, sekali lagi. Good. Kita akan periksa tegangannya 14,2. Kalau mati sekitar 13,2. That's good. Jadi intinya kiprok lama juga masih bagus ya. Karena kenapa? Karena baterainya beredar di 12,7 sampai 13,2 kalau mati.